Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, peneliti politik senior LIPI, Profesor Dr. Siti Zuhro MA, ekonom senior, Ibu Dr. Afiliani, Executive Director DCSC Asia Pasifik, Pak Zainal Budiono, serta para hadirin peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat di acara yang berbahagia ini. Saya ucapkan apresiasi kepada pihak panitia atas terselenggaranya webinar ini dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbicara dalam Merdeka Webinar dengan tema Visi Indonesia 2045, Tantangan Pandemi dan Dunia yang Berubah. Hadirin yang berbahagia, Visi Indonesia 2045 merupakan perwujudan dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Secara sederhana, Visi Indonesia 2045 digambarkan sebagai suatu kondisi di mana tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi lebih baik dengan kualitas manusia yang tinggi, ekonomi yang meningkat, ditandai dengan pendapatan yang tinggi. Masuk dalam kelompok negara maju dan menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia, serta terciptanya pemerataan yang berkeadilan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan demokratis. Visi tersebut bukan hanya imajinasi atau angan-angan, tetapi visi ini dilatar belakangi oleh proyeksi dari data dan pencapaian bangsa Indonesia selama lebih dari 70 tahun kemerdekaannya. Berbagai lembaga internasional mengeluarkan prediksi yang mendukung visi tersebut. Lembaga OECD memperkirakan bahwa di tahun 2045 ekonomi Indonesia mencapai 8,89 triliun US dollar dan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Lebih lanjut, OECD menyebutkan di antara tahun 2030-2040 Indonesia akan mengalami bonus demografi, yakni jumlah penduduk Indonesia di usia produktif lebih dari 60% dari total penduduk, sehingga Indonesia akan memiliki potensi sebagai salah satu pasar terbesar di dunia dengan kualitas SDM yang memiliki literasi digital serta usia produktif. Perjalanan menuju kekuatan ekonomi terbesar nomor 5 di dunia menuntut perubahan-perubahan besar untuk mencapainya, baik di bidang ekonomi maupun bidang-bidang pembangunan lainnya yang harus dimulai dari sekarang. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah telah menyusun 4 pilar utama dalam mencapai visi Indonesia 2045, yaitu pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Berkaitan dengan pilar pertama, sejak awal pemerintahan Bapak Presiden Jokowi yang kedua, fokus utama pemerintahan adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan SDM yang berfokus pada karakter, pendidikan yang berorientasi kepada keahlian dan penguasaan teknologi. Dunia pendidikan Indonesia dirancang untuk mampu mencetak SDM yang mempunyai nasionalisme dan integritas tinggi. Lulusan pendidikan termasuk pendidikan tinggi dapat menciptakan lapangan kerja, mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri atau link and match, serta mengembangkan inovasi dan kreativitas dengan menguasai teknologi digital. Memadukan bonus demografi dengan pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi hilirisasi ekonomi digital dan servisifikasi akan mendorong lompatan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah terus mendorong pelaksanaan transformasi digital dengan berbagai kebijakan, antara lain meningkatkan infrastruktur digital, menyusun kebijakan regulasi yang mendukung penciptaan kreasi dan inovasi, serta mengembangkan kompetensi SDM guna menciptakan talenta digital setidaknya 600.000 orang per tahun hingga tahun 2024. Semua hal tersebut dilakukan guna mencapai target Indonesia Digital tahun 2021-2024 yang selaras dengan berbagai upaya percepatan menuju visi Indonesia Emas di tahun 2045. Visi kita tidak hanya menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pertumbuhan yang berkelanjutan, salah satunya melalui ekonomi hijau dan ekonomi biru. Keseriusan pemerintah ditunjukkan dalam pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu. Indonesia sendiri telah menargetkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% di tahun 2030. Ini ditunjukkan di dalam National Determined
contribution dan berbagai agenda, salah satunya untuk mewujudkan seperti peningkatan bauran energi baru terbarukan, kebijakan biodiesel 30, insentif fiskal berbasis emisi, dan saat ini juga ekonomi hijau dan biru menjadi peluang yang ada ke depan seiring dan semakin meningkatnya perhatian pada investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini merupakan bagian dari pilar kedua. Pilar berikutnya atau pilar ketiga adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi, di mana salah satu faktor utamanya adalah pertumbuhan ekonomi yang mendorong dibangunnya infrastruktur. Menyadari hal tersebut, semenjak tahun 2014, pemerintah gencar membangun infrastruktur dan ini akan mendorong produktivitas sekaligus juga memperlancar arus barang dan jasa, membuka keterisolasian daerah, dan juga memperlancar logistik. Dalam Perpres 109 tahun 2020, pemerintah menetapkan 201 proyek pembangunan infrastruktur dan 10 program sebagai proyek strategis nasional dengan investasi sebesar 5.607 triliun yang akan meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. Dalam tahun 2021, 201 proyek tersebut telah selesai 16 proyek dengan nilai investasi 136 triliun dan beroperasi sebanyak 33 proyek dengan nilai investasi 2.225 triliun rupiah. Salah satu upaya mewujudkan pilar keempat adalah memanfaatkan tata kelola pemerintahan dan sebagai upaya reformasi struktural, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan saat ini telah diimplementasikan sistem perizinan berbasis resiko atau online single submission, risk-based assessment, dan Presiden telah meluncurkan pada tanggal 9 Agustus baru-baru ini, dan undang-undang ini dan turunannya diharapkan bisa mempermudah iklim investasi, meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong kewirausahaan. Hadirin yang saya hormati, kita semua tidak ada yang menyangka dan akan datangnya pandemi COVID-19 yang telah melanda selama lebih dari setahun, dan pandemi ini memberikan banyak perubahan terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk perekonomian. Kita tentu berharap bahwa pertumbuhan ekonomi bisa terus didorong sehingga kita bisa keluar dari middle income trap diperkirakan di tahun 2036. Tetapi dampak COVID memberikan tekanan yang luar biasa termasuk kepada kita dan ini tentu menjadi salah satu cara untuk reset, rebooting, dan rebuilding untuk merealisasikan visi Indonesia Emas 2045 tersebut. Pandemi membuat fokus utama untuk penanganan yang tentu saja kita harus memperhatikan sektor kesehatan dan dalam jangka pendek pemerintah terus mengupayakan penanganan pandemik baik dari hulu maupun hilir sehingga tentu memberikan bantuan dan stimulus yang tercermin di dalam anggaran PEN yang saat ini mencapai 744,77 triliun. Pemerintah melanjutkan program ini di tahun 2022 dengan anggaran 321,2 triliun dan ini tentu refocusingnya pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Indonesia telah menunjukkan bahwa di antara berbagai negara lain pertumbuhan kita mencapai 7,07%, di mana secara teknis Indonesia sudah lepas dari resesi. Beberapa lembaga termasuk WHO menyatakan bahwa kita harus menyiapkan diri untuk mampu mengendalikan pandemi hingga toleransi dari fatality rate tertentu dan ini targetnya CFR itu harus lebih rendah dari 5% dan berbagai negara mempersiapkan untuk menerima dan mengantisipasi menjadi endemi dan ini tentu kuncinya adalah vaksinasi yang bisa dicapai untuk 60% penduduk dan ini adalah double dose, jadi artinya 2 kali suntik. Dan ini tentunya baru kita bisa melihat bahwa penyakit ini menjadi endemi seperti DBD, flu, dan yang lain. Oleh karena itu, kehidupan dengan prokes baru, utamanya adalah menggunakan masker, dan sekaligus ditingkatkan vaksinasinya, menjadi tugas utama dalam transformasi
mencapai visi Indonesia 2045. Kementerian Perencanaan Pembangunan sedang mempersiapkan transformasi ekonomi 2022-2045 yang tentu menyesuaikan terhadap situasi akibat pandemi COVID-19. Dengan penanganan pandemi yang semakin baik dan herd immunity yang bisa terbentuk dari vaksinasi, dan Indonesia diharapkan mulai tumbuh dan kita dapat menargetkan pertumbuhan di atas 5,5%. Dengan begitu kita akan keluar dari middle income trap di tahun 2036. Hadirin yang kami banggakan, berbagai upaya pemerintah juga untuk mewujudkan Indonesia Emas tentunya memerlukan dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita meminta semua pihak, termasuk seluruh dukungan politik, untuk bersama-sama menumbuhkan optimisme dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Kolaborasi dan sinergi dari seluruh stakeholder diperlukan untuk meningkatkan resiliensi ekonomi, kekuatan di bidang kesehatan, dan juga mendorong solidaritas sosial guna mengakselerasi pertumbuhan pasca pandemi agar semua dapat segera keluar dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Selamat melaksanakan webinar ini dan semoga diskusi kita menghasilkan pemikiran baru yang bermanfaat serta kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.